sudah ajukan semua kawan-kawan IO ke kawan-kawan IO maksudnya untuk mencegah odengan juri, pengurus, dan pemain dengan cara meningkatkan kesejahteraan honor juri dengan menambah insentif pada juri yang bertugas, dan kan juri keseluruhan dengan cara dan kesepakatan bersama. Contoh, beliau menyatakan bahwa dengan tiket 500.000 menjadi 550. Kemudian ada 300 dengan 320, 200 dengan 20, 100 dengan jadi 105. Mungkinkah juri akan merasa diperhatikan dan adanya penambahan honor, dan untuk menghindari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Kristal Indonesia Channel. Apa kabar buat Sobat Kristal? Oke, good. Ya, buat Sobat Kristal, kali ini kita mencoba untuk mengulas singkat tentang status yang dilontarkan oleh seorang tokoh perburungan, yaitu Haji Mansyur. Di media sosial beliau mencoba memberikan ide cemerlang, ide yang luar biasa, yaitu bagaimana meminimalisir odengan yang dengan mengajak kerjasama atas kesepakatan bersama baik juri, pemain maupun penyelenggara, dengan meningkatkan kesejahteraan itu menaikkan tiket lomba burung. Ini kita coba bacakan bahwa beliau membilang bahwa otak-atik lomba burung semua IO dulu aku sudah ajukan semua kawan-kawan IO ke kawan-kawan IO maksudnya untuk mencegah odengan juri, pengurus, dan pemain dengan cara meningkatkan kesejahteraan honor juri dengan menambah insentif pada juri yang bertugas, dan kan juri keseluruhan dengan cara dan kesepakatan bersama. Contoh, beliau menyatakan bahwa dengan tiket 500.000 menjadi 550. Kemudian ada 300 dengan 320, 200 dengan 20, 100 dengan jadi 105. Mungkinkah juri akan merasa diperhatikan dan adanya penambahan honor, dan untuk menghindari odengan. Seperti apa yang pernah kita bahas sebelumnya di tayangan-tayangan Kristal Indonesia Channel, bagaimana bahwa odengan sangat menghantui lomba burung berkicau. Sobat Kristal, ini adalah sebuah ide yang luar biasa, ide yang cemerlang menurut saya. Karena apa? Karena memang juri sebagai ujung tombak di dalam suatu penyelenggaraan kegiatan lomba sangat riskan dan sangat punya potensi atau punya peluang untuk melakukan praktek-praktek odengan. Nah, dari situ, dengan ada ide ini, maka ini menjadi suatu peluang baru agar lomba burung berkicau sesuai dengan harapan kita bersama. Permasalahannya adalah ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan, perlu kita bahas bersama. Memang efektifkah dengan menambah tiket akan mengurangi secara langsung, akan mengurangi odengan, dengan dasar
bahwa jika diberikan insentif maka kesejahteraan itu dapat tercapai. Kemudian kita bisa bilang bahwa praktek odingan itu akan menurun insentif. Tapi yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana caranya. Jika memang ada kesepakatan, tentu kesepakatannya adalah kesepakatan permanen, baik penyelenggara maupun dari si petugas penjurian, baik secara independen maupun secara wadah organisasi. Kemudian pendapat saya adalah bahwa namanya insentif itu artinya adalah bahwa pemain menitipkan kesejahteraan juri itu melalui tiket yang ditawarkan. Artinya kalau tadi kita bicara adalah 500.000 menjadi 550, maka selisih 50.000 itu adalah hak si juri. Sama seperti umpamanya seperti kayak pajak daerah, pajak restoran maupun pajak hotel. Pajak itu adalah kewajiban tamu kalau di hotel untuk pajak dan servis karyawan. Nah, di lomba burung ini menarik, Sobat Kristal. Jadi ini adalah kewajiban si pemain untuk memberikan insentif kepada si juri melalui si penyelenggara. Sangat menarik. Kenapa? Artinya ada sebuah kepastian di suatu penyelenggaraan yang juri ini akan menjadi lebih semangat bahwa ada insentif. Makin ramai pesertanya, maka insentif dia itu akan banyak yang dia dapat secara individu. Tapi jika ini tidak benar-benar disusun dengan mekanisme yang benar, kita bisa tahu bahwa bagaimana kalau di dalam suatu sesi kita anggap saja ambil yang harga tiket 300.000 kemudian menjadi 320.000. Artinya setiap tiket itu yang tugas tim, ya, kita bicara tim penjurian, itu mendapatkan 20.000. Jadi kalau yang terjual adalah 30 tiket, maka mereka sudah harus bisa dipastikan mereka dapat tambahan 600.000 tim. Nah, belum yang lain-lainnya. Sobat Kristal, bukan kita artinya tidak mempercayai penyelenggara, tapi secara memang namanya komersial, artinya kita mencari sebuah keuntungan di dalam gelaran lomba, maka bagaimana kalau umpamanya di sesi itu sebenarnya rugi? Atau kita bicara secara global, event itu rugi. Kalau kita bicara tadi dari awal bahwa ini adalah insentif dari pemain, ya, dengan dia membeli tiket, dia titipkan buat juri melalui harga tiket tadi. Maka jika event itu rugi, ini tidak boleh diganggu-gugat. Penyelenggara, apakah penyelenggara akan rela untuk memberikan hal itu? Kita tahu bahwa ada juga penyelenggara-penyelenggara yang nakal. Mereka artinya kalau rugi, honor juri dipas-pasin, gitu ya. Kemudian ya banyak hal-hal yang lain-lainnya. Tapi kalau untung diam, kayak gitu.
Artinya memang di sini harus benar-benar ada kesepakatan secara permanen, aturan-aturan baku, agar supaya insentif yang dari pemain itu dapat diterima oleh si petugas penjurian. Kenapa? Karena nanti jika itu tidak dilaksanakan dengan benar, maka ada rasa kecewaan dari petugas penjurian ini, maka praktek odingan akan kembali lagi. Itu satu hal, Sobat Kristal. Kemudian, faktor yang kedua adalah saya selalu mengatakan bahwa jangan pernah berharap juri itu akan loyal, karena mereka adalah sebuah profesi. Mereka adalah mencari rezeki di sana, mencari nafkah di sana buat keluarganya. Maka kita bisa mendapatkan loyalitas dari seorang juri jika kesejahteraannya tercapai, jika kesejahteraannya terpenuhi. Jadi tidak bisa kita minta mereka untuk loyal dengan mengatakan bahwa honornya dengan pas-pasan dan sebagainya. Tapi berikanlah mereka semaksimal mungkin, maka mereka akan bisa menjadi loyal dalam arti tidak akan bermain dan sebagainya. Tapi satu hal lagi, bahwa jika memang seorang oknum, kita bicara juri yang melakukan praktek odengan, itu kembali lagi kepada individunya, kembali kepada personal dia. Jika memang artinya dia adalah juri nakal, maka mau diberikan insentif seperti apapun, diberikan kesejahteraan seperti apa, namanya juri nakal, maka itu akan tetap dilakukan. Sobat Kristal bisa bayangkan, jika memang dilakukan ini, artinya jika kita bicara dapat, anggaplah umpamanya dapat 500.000 per orang tambahan. Bagi juri yang memang memiliki kredibilitas yang bagus, memiliki attitude yang bagus, maka 500.000 itu bisa disyukurin. Tapi bagi juri nakal itu tetap akan kurang. Kenapa? Karena dengan praktek odengan mereka bisa dapatkan lebih, mungkin bisa jutaan gitu ya, bisa 5 juta, bisa 10 juta. Akhirnya apa? Mereka tetap mengambilkan opsi yang kedua, yaitu tetap menjalankan praktek odengan. Sobat Kristal bisa lihat hal itu. Jadi ide ini memang harus dibahas, memang ide ini harus dipikirkan dengan cara-cara, dengan mekanisme yang benar, dengan kontrol yang benar juga. Artinya di sini memang perlu adalah kontrol terhadap si penyelenggara agar insentif ini benar-benar bisa tersampaikan oleh si petugas penjurian. Artinya, Sobat Kristal, yang harus Sobat Kristal pahamin adalah semua hal itu, segala ide yang bagus, kembali lagi adalah kontrol. Ide yang bagus tanpa kontrol akan sia-sia. Jadi semua yang berkecimpung di dalam dunia hobi, khususnya adalah hobi burung, mari kita jaga, mari kita ciptakan sebuah keharmonisan yang ada di dunia perburungan, khususnya di kegiatan lomba, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita bersama itu akan tercapai. Sehingga ide cemerlang dari Pak Haji Mansur itu dengan mensejahterakan juri, tentu itu adalah menjadi sebuah keinginan kita bersama juga, bisa tercapai, Sobat Kristal. Kembali lagi bahwa
Ini harus duduk bareng, duduk bersama-sama antara si penyelenggara, kemudian kalau namanya organisasi, maka organisasi dengan penyelenggara ini juga harus duduk bersama, membicarakan mekanismenya, memastikan kontrol terhadap insentif itu. Ini suatu hal yang luar biasa. Ini harus dilaksanakan, atau ini harus terlaksana insentif dari harga tiket. Soal besar mungkin bisa dibicarakan, dan sebaiknya memang hal ini adalah menjadi acuan seluruh kegiatan lomba burung. Ada keseragaman terhadap hal itu, ada suatu acuan baku terhadap hal itu, sehingga Sobat Kristal, kita akan mendapatkan juri-juri yang luar biasa, yang memiliki kredibilitas, memiliki attitude yang bagus, karena bentuk perhatian kita terhadap kesejahteraannya mereka bukan hanya sebagai ujung tombak, tapi kita tidak memikirkan kesejahteraan. Ingat bahwa mereka adalah profesi yang mulia, mereka adalah sebagai pengadu di lapangan, sehingga mereka harus diperhatikan, bukan hanya sekedar slogan bahwa mereka adalah ujung tombak. Kesejahteraan mereka, rezeki mereka untuk keluarga, itu adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan satu hal lagi, bahwa pemain-pemain nakal yang selalu menghalalkan segala cara, menghalalkan praktek odengan, stop, agar juri-juri lomba burung tidak terkontaminasi terhadap ambisi-ambisi orang-orang tertentu. Itu saja ulasan singkat yang saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat, dan ini semoga apa yang menjadi ide Pak Haji Mansur bisa tercapai, Sobat Kristal. Ikutin terus tayangan-tayangan dari Kristal Indonesia Channel. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Hanya di Kristal Indonesia Channel.